muda saja tidak cukup. Ya. Ya. Karena kita melihat banyak juga anak muda yang hari ini duduk di parlemen kita, tapi tidak menunjukkan sesuatu yang membanggakan juga. Wahyudi Yunus, Ketua KNPI Kota Palopo, sekaligus Pimret Radar Luraya ya, Sehat. kalau tidak salah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Kak. Hari ini masih bisa hadir di sini, Iya, masih bisa beraktivitas. Alhamdulillah. iya. Kita akan coba bincang-bincang tentang dunia kepemudaan ini. Ya. Karena kebetulan Adinda ini adalah di samping sebagai ketua KNPI juga adalah milenial yang kelahiran 90-an ya. Yang kita harapkan benar-benar bisa memberikan kontribusi yang baik untuk generasi milenial kita, karena kita tahu bahwa sampai tahun 2035 itu kita punya satu kekuatan yang kita sebut sebagai bonus demografi. Nah, ini harus dimaksimalkan. Nah, saya ingin tanya yang pertama, bagaimana sih Yudi melihat pemuda ini? Ya, kalau bicara soal pemuda, kalau dari perspektif undang-undang kita Ya, bicara pemuda, yang pertama bicara usia. ya, Bicara usia, di mana Undang-Undang 40 2009 itu menyebutkan bahwa yang dimaksud pemuda adalah manusia dengan rentang usia dari 16 sampai 30 tahun. 16 sampai 30. 16 sampai 30 tahun. Nah, eh, Undang-undang yang sebelumnya kan ngatur itu sampai ya sampai 40 tahun, 40. 17 sampai 40 tahun. 17 sampai 40. Ini ditarik semakin Semakin turun, turun. ya, semakin turun. Terus pertanyaannya gini, gimana kalau misalkan umurnya bahkan lebih 40 tahun tapi jiwanya masih muda? Nah, ya sekali lagi bahwa kalau kita bicara pemuda, kalau bicara soal rentan usia itu tadi, tetapi Iya. secara umum sebenarnya kalau kita bicara pemuda, ya bukan hanya soal usia. Iya, benar. Yang paling penting bagaimana mindsetnya, mindset anak muda. Iya. Termasuk ini sendiri saya kira masih tergolong kategori pemuda dari Iya. cara berpikir, dari cara berinteraksi, Iya. dan banyak lah. Saya kira Iya. banyak variabel kalau kita bicara soal pemuda. Tetapi kalau kita bicara rentang usia, tentu acaranya adalah Undang-Undang Pemuda yang mengatur soal Iya. usia. Bicara pemuda juga, kalau Kak Edi tadi sudah singgung soal bonus demografi. Iya. Nah, ini kan per hari ini kita ada di angka 69% jumlah 69%. penduduk Indonesia ya, yang berada di rentang usia produktif. Iya. Rentang usia produktif. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa ini ada bonus demografi, kalau kami menyebutnya bukan hanya bonus demografi, tapi ini sekaligus bisa menjadi bumerang demografi. Iya. Bumerang demografi. Kenapa? Karena usia produktif kalau tidak dikelola dengan baik juga, itu bisa menjadi bencana. Saya kira bencana demografi ya. Iya. Makanya kalau Ketua KNPI Pusat, Bung Riano bilang ya, kita ini harus mengantisipasi jangan sampai bonus demografi ini kemudian berubah menjadi bumerang demografi. Iya. Nah, tentu kalau usia-usia produktif tidak dikelola dengan baik, banyak hal yang bisa menjadi efek. Iya. Nah, misalkan yang kita lihat mungkin secara nasional, usia-usia produktif yang harusnya punya karya justru terlibat aktif dalam aktivitas-aktivitas yang bisa disebut kriminal. Ini kan Iya. ini kan salah satu dampak dari tidak terkelolanya dengan baik usia-usia produktif ini. Nah, saya kira kalau dari tingkatan daerah juga, dari tingkatan lokal sampai nasional, ini penting menjadi perhatian. Iya, dan bukan cuma hanya soal kriminal murni ya, seperti misalkan kita lihat kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, atau kejahatan-kejahatan yang ada di media-media sosial hari ini. Tetapi yang paling menakutkan justru hari ini adalah ancaman terhadap narkoba itu. Ya. Dan usia ini kan sangat rentan. Ya. Bagaimana itu Anda melihat? Ya, makanya kalau kami di KNPI sendiri, kebetulan saya diamanahkan untuk menjadi ketua di Kota Palopo ini, yang banyak berinteraksi dengan anak-anak muda. Ini sering kita sampaikan
Karena kita menyadari, saya secara pribadi menyadari bahwa persoalan narkoba ini ya sangat luar biasa, extraordinary crime kalau Ya. secara ini ya disebut. Nah, Setara dengan korupsi kayaknya. setara dengan korupsi, bahkan lebih berbahaya kalau saya Lebih melihat, berbahaya. lebih berbahaya dari korupsi. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bahwa sampai pada persoalan nyawa ini, Bar. Ya. Pengguna narkoba ini kalau orang bilang hanya dua ujungnya. Kalau tidak di penjara, kemudian sadar, atau Ya. sekaligus mati. Ya. Nah, ini yang perlu jadi perhatian, dan kami di KNPI selalu mendorong setiap program yang kita jalankan, selalu kita sisipkan itu bagaimana ada sosialisasi paling tidak sebagai langkah pencegahan Ya. bagi paling tidak anak-anak muda yang berhimpun, anak-anak muda yang berhimpun apa di organisasi apapun. Ya. Paling tidak ini yang kita sampaikan kepada mereka bahwa kita ini adalah generasi produktif yang tentu punya peran untuk menyampaikan itu, untuk mensosialisasikan itu. Bukan justru kita yang terlibat atau kita yang menjadi contoh tidak baik lah kepada anak-anak muda yang mungkin tidak berhimpun. Nah, kita ada wadah, jadi kita menyampaikan di situ bahwa narkoba ini sangat berbahaya. Ini dalam setiap program yang kita jalankan yang mengumpulkan juga anak-anak muda, kita selalu melibatkan BNN dalam menyampaikan pesan-pesan itu, bagaimana bahayanya narkoba ini. Meskipun sebenarnya saya yakin anak muda paham bahwa ini berbahaya, tapi tidak sedikit juga dari data BNN kemarin, tidak sedikit justru anak muda terlibat. Ya, termasuk di Kota Palopo ini sangat sangat berbahaya, sangat tinggi ternyata angka pengguna itu, dan itu menyasar anak-anak muda. Iya, 2 tahun apa 3 tahun yang lalu, saya lupa persisnya, saya pernah diajak untuk datang berbicara di apa namanya, di lapas kita yang ada di Kota Palopo, dan saya sangat kaget gitu ketika melihat ternyata, waduh, di atas 60% ternyata yang di sana itu adalah tahanan narkoba. Kasus narkoba. Itu sangat memprihatinkan sekali bagi saya itu. Nah, tapi inilah yang faktanya yang kita lihat hari ini. Yudi, ini saya lihat salah satu ciri yang namanya milenial ya, itu tak terbendung gitu, tak terbendung. Nah, kenapa saya bilang tak terbendung? Karena sebenarnya saya belum nanya yang tadi itu, tapi sudah jauh gitu dijelaskan dalam kerangka beliau sebagai ketua KNPI. Nah, ini baru saya mau nanya ini dalam kaitannya dengan KNPI. Saya mau tanya, apa sih pentingnya KNPI buat para pemuda itu? Kalau bicara pentingnya, yang pertama kehadiran KNPI sebenarnya tujuannya sudah mengalami pergeseran. Kita ketahui bahwa dulu KNPI ini didirikan di zaman Orde Baru. Sudah ada pergeseran. Alhamdulillah ini pergeserannya. Startnya dari mana nih kita mau cerita ini? Dari zaman Orde Baru sampai dari zaman hari ini? Orde Baru mungkin sedikit, karena ini tentu kita bicara sejarah. Karena kalau bicara apa pentingnya ini KNPI bagi pemuda, tentu kita lihat kenapa dia didirikan. Yang pertama kan dulu tujuannya untuk didirikan ini kan bagaimana supaya anak-anak muda ini bisa disatukan dan menjadi alat bagi kekuasaan di era Orde Baru. Dikanalisasi. Waktu itu dikumpul semua anak-anak muda dari berbagai latar belakang, kalau di sini. Ya kan? Jadi satu kali klik aja kalau ada yang mau ribut-ribut, ya udah di KNP-nya aja diklik. Kan berdasarkan sejarah saya baca begitu, yang saya tangkap seperti itu. Nah, alhamdulillah hari ini sudah ada pergeseran. Ada pergeseran, anak-anak muda hari ini saya lihat sudah menyadari bahwa KNPI bukan lagi tujuannya seperti itu. Nah, hari ini KNPI betul-betul menjadi wadah berhimpun yang kemudian di mana lewat KNPI karya bisa disalurkan, gagasan bisa dituangkan di situ, kemudian tidak hanya sampai pada wilayah gagasan saja, tapi bagaimana gagasan ini bisa dieksekusi dalam bentuk program karya nyata yang tentu bermanfaat bagi orang banyak, khususnya bagi pemuda itu sendiri. Saya kira itu kalau bicara soal pentingnya, paling tidak di KNPI kita selalu menyiapkan wadah. Apakah sifatnya dalam rangka peningkatan skill anak-anak muda, apakah dalam rangka penambahan wawasan anak-anak muda,
Ya. atau sekalian bagaimana kita memberikan ruang mereka untuk berkreasi di situ, yang tidak pernah misalkan membuat event-event misalkan, ya mari kita di KNP kita sama-sama belajar untuk membuat event misalkan. Ya. Di KNP sama-sama kita berdiskusi bagaimana supaya anak-anak muda ini betul-betul bisa dikelola dengan baik, tentu dengan berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Oke. Kita tahu bahwa di KNP itu ada OKP atau organisasi kepemudaan yang itu masih sama ya, model dulu. Sama. Itu dinaungin oleh KNPI. Okay. Kemudian kita tahu di OKP itu ada kan yang agak-agak kiri, Ya. tengah, dan kanan. Nah, bagaimana menyatukan ini? KNP menyatukan ini? Karena saya justru melihat bahwa ini adalah salah satu bentuk dari kebinekaan kita, gitu. Kebinekaan kita. Jadi kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya di dalam banyak contoh kehidupan kemasyarakatan kita itu kelihatan. Nah, salah satunya ini. Bagaimana KNPI melihat itu? Ya, kalau karena KNPI ini mewadahi beragam organisasi kemasyarakatan pemuda, maka tentu yang paling penting adalah bagaimana kita menyatukan persepsi. Kita menyatukan persepsi dulu dari organisasi kiri, kanan, tengah, itu tidak ada soal. Yang penting kita sama-sama memahami bahwa seperti ini tujuan ber-KNPI. Seperti ini tujuan organisasi pemuda. Dan saya yakin konsep atau cara setiap organisasi itu berbeda, tapi tujuannya sama. Tujuannya sama. Tidak mungkin ada organisasi kepemudaan yang mengajarkan kadernya, anggotanya untuk hal-hal yang tidak baik. Itu tidak mungkin. Semua dari beberapa organisasi yang organisasi kepemudaan yang saya berinteraksi selama ini, semua tujuannya baik. Bagaimana di situ ada organisasi perkaderan, di situ ada organisasi kekaryaan, ada organisasi dan lain-lain. Tetapi kehadiran KNP tentu bagaimana kita berkolaborasi lah. Kita berkolaborasi di situ, yang punya kader lebih banyak misalkan, ada yang punya konsep yang tidak bisa dieksekusi karena tidak ada kadernya misalkan, ini kita menyatu di KNP. Jadi secara kuantitas ada, secara kualitas ada, kita satukan agar apa yang menjadi gagasan ini bisa betul-betul dieksekusi. Nah, ini lagi. Saya melihat walaupun seperti Yudi katakan tadi bahwa sudah ada pergeseran antara KNPI di zaman Orde Baru dengan KNPI di zaman reformasi ini. Tapi ada satu hal yang saya lihat dan saya amati. Sepertinya KNPI ini masih sangat susah lepas dari pemerintah. Nah, yang mau saya tanyakan, di mana kemandirian pemuda kita? Kalau bicara soal susah keluar dari pemerintah, saya kira tidak juga hari ini. Tidak juga, mungkin sebagian besar. Sebagian besar KNPI hari ini berada di lingkaran pemerintah. Tujuannya sederhana, bahwa mengelola, bahwa di Undang-Undang Kepemudaan, kalau kita bicara Undang-Undang Kepemudaan ini, pemerintah punya tugas. Pemerintah punya tugas bagaimana melakukan pelayanan terhadap kepemudaan, pemuda dan kepemudaan lewat program-programnya. Sementara bagi kami di KNP menyadari bahwa pemerintah tidak bisa mengerjakan tugas itu secara totalitas tanpa keterlibatan pemuda. Nah, kami menyadari bahwa KNP juga harus masuk ke situ untuk mengambil peran. Untuk mengambil peran, apa yang kemudian tidak bisa dieksekusi oleh pemerintah, KNP bisa eksekusi. Nah, termasuk kenapa KNP dianggap bahwa berada di lingkaran pemerintah itu karena memang kalau bicara sejarah, KNP didirikan ini untuk membantu tugas-tugas pemerintah pada sektor kepemudaan. Itu dulu. Makanya kalau dibilang ada pergeseran hari ini, ada pergeseran. Terbukti dengan lahirnya banyak macam KNPI. Nah, ini harus diakui. Bahkan secara nasional ini sudah. Sekarang ada berapa KNPI? Secara nasional kalau saya tidak salah sudah ada 5. Sudah ada 5. Nah, tetapi mereka yang merasa tidak sependapat dengan apa yang menjadi pemikiran pemerintah terhadap pengelolaan kepemudaan, itu mungkin yang menjadi dasar akhirnya membuat KNPI yang
dengan caranya sendiri mungkin, Iya. dengan konsepnya sendiri. Iya. Nah, tetapi itu bukan soal sebenarnya, itu Iya. bukan soal. Bagi kami punya garis KNPI yang jelas sampai ke pusat juga, tetapi kami tidak pernah mempersoalkan. Ya silakan saja kalau misalkan harus ada KNPI yang lain, itu Iya. bukan soal saya kira. Iya. Yang Iya. penting bagaimana kita sama-sama berbuat. Iya. Kita sama-sama berbuat, semakin banyak organisasi kepemudaan saya kira semakin baik. Iya. Yang penting sekali lagi tidak mungkin ada organisasi kepemudaan yang didirikan untuk merusak. Iya. Semuanya tentu tujuannya baik, Ya. sehingga kalau suatu waktu kita bisa sama-sama semua menyatukan persepsi, duduk bersama, Ya. menyatukan gagasan kita sih seperti apa gagasannya ini seperti apa, kita satukan dan kita eksekusi bersama, saya kira itu jauh lebih, itu akan menghasilkan sebuah karya yang luar biasa saya kira. Ya, ya, masuk akal juga sih kalau saya dengar penjelasannya. Karena saya tahu persis itu tahun-tahun 80-an, 90. Ya, itu yang namanya ketua KNP itu setahu saya selalu dari itu. Aparat ASN. Tapi beberapa tahun belakangan ini kan sudah tidak seperti itu lagi. Kita di Palopo sudah berapa ya periode sebelum Yudi kan sepertinya ketua KNP Palopo bukan juga dari Ya. apa namanya aparat sipil negara, bukan pegawai negeri gitu. Jadi Yudi juga memang menarik ini Kak. Saya memang menarik karena dulu yang Iya. jadi ketua KNPI bahkan di Sulawesi Selatan, Iya. bahkan di tingkatan daerah, ya kalau bukan anak pejabat susah jadi Iya. ketua KNPI. ya paling tidak kepala dinas. Paling tidak kepala dinas. Kalau tidak bisa anak pejabat, mungkin pejabat. Iya. Nah, alhamdulillah hari ini saya melihat Iya. di Sulawesi Selatan saja ada tersisa beberapa mami. Tersisa hanya mungkin 2-3 saja. Persentasenya sudah sangat kecil Sudah ya. sangat kecil. Iya. Contoh misalkan kalau kita di Luraya, Lu Timur, ini bukan pejabat, bukan anak pejabat. Iya. Palopo juga ini bukan pejabat, bukan anak pejabat. Iya. Di Toraja juga begitu, Iya. di Makassar juga begitu. Iya. Nah, Makassar juga begitu kalau kita bicara soal KNP. Mungkin tersisa beberapa lah yang kebetulan pejabat dan mungkin anak pejabat. Berarti bisa dikatakan bahwa salah satu langkah maju dalam Salah satu dunia langkah maju. kepemudaan yang ada di Kota Palopo Ya, ini. paling tidak ini membuka membuka jalan bagi anak-anak muda yang mungkin bukan pejabat dan Iya. bukan anak pejabat. Ini kan bagi saya juga ini langkah maju karena lewat KNPI yang bukan siapa-siapa ini Iya. bisa di KNP bisa menjadi sesuatu Iya. dan kita berharap bukan hanya di KNP, Iya. di ruang-ruang pengabdian yang lain juga bisa demikian. Bukan siapa-siapa mungkin ya bisa jadi anggota DPR, Iya. bukan siapa-siapa mungkin nanti bisa jadi wali kota, bisa jadi bupati. Ini sebenarnya harapan dari KNPI dan dimulai dari KNPI. Iya. Bukan siapa-siapa bisa menjadi sesuatu. Ya, termasuk contohnya ini yang di depan saya. Insya Allah. Bukan siapa-siapa dalam artian ukuran yang umum dipakai orang dulu gitu. Siap. Tapi bagi saya Anda itu spesial gitu. Terutama karena yang saya cek dari dulu itu adalah cara berpikirnya gitu. Dan itu yang saya sangat apresiasi dan hari ini kan terus melaju gitu. Bahkan sementara sekarang lagi kuliah S3 kan S3. untuk penyelesaian doktornya gitu kan yang luar biasa ini. Itu karena saya pernah lama berdiskusi dengan Kak Edi. Banyak hal yang saya tangkap, banyak yang menginspirasi dan Iya. itu saya jalankan. Itu saya jalankan. Alhamdulillah seperti yang kita sampaikan tadi bahwa ya adalah capaian-capaian yang mungkin Iya. sedikit lebih maju dari sebelumnya. Iya. Itu karena saya banyak berdiskusi dengan Kak Edi. Iya. Kak Edi banyak memotivasi saya dan menginspirasi lah. Berlebihan. I'm nothing gitu. Oke, nah saya mau tanya sekarang gini. Apa yang ada di dalam pikiran Yudi? Saya tidak ingin bertanya dalam kerangka struktural KNPI, tapi murni Yudi secara pribadi. Gimana sih caranya membangun kemandirian pemuda kita ini? Supaya pemuda kita ini lebih kreatif, lebih inovatif, lebih punya empati, simpati, dan lain sebagainya. Iya, sebenarnya ini juga sesuai sebenarnya dengan Undang-Undang Kepemudaan. Iya. Jadi agak susah terlepas dari Undang-Undang Kepemudaan kalau saya bicara karena memang di situ dituntut untuk itu asas tujuan daripada Iya.
pemuda adalah bagaimana ada asas partisipatif, ada asas kebersamaan, ada asas kemandirian di situ. Nah, kalau ditanya bagaimana, tentu lebih kepada pemuda harus lebih kreatif sih sebenarnya. Harus lebih kreatif. Kalau bicara kemandirian itu berarti bicara kreativitas. Tidak ada kemandirian yang bisa lahir dari siapapun kalau tidak kreatif. Nah, tidak kreatif. Contoh tadi yang saya sampaikan bahwa ketergantungan pemuda ini sangat sampai hari ini memang cukup besar ke pemerintah misalkan. Kenapa? Karena itu tadi dalam mengelola organisasi, dalam menciptakan karya, itu tidak cukup hanya konsep, tapi harus membutuhkan variabel yang lain. Yang variabel yang lain ini yang sangat sulit mungkin bagi pemuda. Nah, karena kalau kita bicara tadi soal pemuda tadi, rentang usianya ya 16 sampai 30, ini kan kebanyakan masih dalam tahap pelajar sampai tingkatan bermahasiswa mungkin. Kalau mahasiswa kan biasanya kalau dia terus sekolahnya lanjut dari TK sampai SMA, bisa 20-21 tahun dia sudah selesai itu S1-nya. Ya, sudah selesai S1, sehingga waktu selesai sekolah itu sampai 30 tahun itu mungkin hanya sekitar 10 tahun. Nah, 10 tahun. Nah, bicara kemandirian ini agak sulit kalau dari sisi kemapanan secara finansial juga lemah. Ini yang paling banyak saya dengarkan. Ini yang paling banyak kalau kita bicara pemuda organisasi. Kenapa begini? Nah, kita agak susah, tidak bisa kita bergerak karena ada ini. Kan gini. Kenapa saya tanya ini? Karena saya anggap penting ya. Kita tahu bahwa kita belum bisa lepas 100% dari mental employee. Dan ini juga ternyata turun ke anak-anak muda kita. Nah, biasanya ketika mereka selesai sekolah ya atau kuliahnya, itu kan kecenderungannya cuma dua. Kalau saya tidak jadi ASN, saya tidak jadi pegawai negeri, maka saya akan jadi karyawan swasta. Jadi mental entrepreneurship kita itu masih sangat kurang dibangun. Nah, sementara kalau kita lihat dari sisi sumber daya alam, ya, kita ini punya potensi yang sangat melimpah. Dan itu bisa menjadi satu entry point kita untuk masuk ke dalam dunia entrepreneur. Seperti kita lihat dalam 10 tahun terakhir, salah satu produk saja yang sangat melimpah di tempat kita yaitu kopi. Ya, kopi itu sudah bisa banyak melahirkan anak-anak muda entrepreneur gitu. Bikin warkop yang tadinya kecil, setahun 2 tahun berkembang akhirnya jadi kafe yang bisa lebih banyak mengembangkan produk. Nah, bagaimana ini kita menggali sumber daya manusia kita yang tadi ini yang kita sebut sebagai milenial, itu bisa lebih banyak menemukan berbagai sumber daya alam yang ada di sekitar kita untuk bisa dikembangkan sehingga mereka bisa menjadi entrepreneur. Iya, kalau bicara presentasi sebenarnya ini sangat memprihatinkan, karena kalau kita bicara data soal berapa anak-anak muda yang selesai kuliah tiap tahun di Kota Pulau ini kan sangat besar. Kalau kita bandingkan dengan berapa jumlah entrepreneur muda yang kemudian tumbuh dari UMKM ini, itu juga belum beberapa persen. Belum membahagiakan. Nah, mungkin karena itu tadi kita masih anak-anak muda masih berorientasi pada yang dimaksud bekerja adalah ketika menjadi PNS, ketika menjadi pekaryawan, dan itu masih ada sampai hari ini. Ya, itu yang saya maksud. Bagaimana ini? Itu masih ada. Kenapa? Lebih kepada bagaimana persoalan skill mungkin. Nah, jadi memang dua yang soal yang kami temukan kalau kita diskusi-diskusi berinteraksi dengan anak muda. Memang yang pertama tadi itu tidak mau memulai, karena menganggap tidak ada modal. Kalau bicara UMKM, bicara ini pasti di pikirannya orang harus ada modal.
Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang tidak ada mental itu. Ya. Tidak mau keluar dari zona nyaman. Yang lebih dianggap lebih menjanjikan itu bekerja sebagai karyawan Ya. atau sebagai ASN. Cukup mendaftar, diterima, tiap bulan terima gaji. Ya. Nah, tapi kalau diarahkan untuk diskusi soal bagaimana kalau kita membuka usaha misalkan, Ya. terlalu banyak pertimbangan. Ya. Kita harus butuh modal ini. Bagaimana kalau kita misalkan buat ini laku jika misalkan. Ya. Nah, terjadi ketakutannya masih lebih tinggi. Ya. Nah, akhirnya memilih menjadi karyawan. Cukup daftar, diterima, aman. Nah, alhamdulillah kalau di Palopo, kami juga di KNPI kerap kali membuat program-program yang berorientasi pada bagaimana anak-anak muda ini bisa terjun ke dunia entrepreneurship. Ya. Dari paling tidak bahwa dalam program kami kita membuat pelatihan-pelatihan peningkatan skill misalkan. Ya. Ya, bagaimana kemarin kita buat bagaimana karena orang basic saya juga media, Ya. kita buat pelatihan bagaimana anak-anak muda bisa membuat media, mengelola media secara ini dan Ya. menciptakan lapangan kerja. Ya. Nah, juga kita buat pelatihan misalkan bagaimana anak-anak muda mengelola UMKM warung kopi seperti yang kita sampaikan tadi. Ya. Ya. Jadi bukan hanya pengelola melatih barista saja, Ya. tapi bagi kami bagaimana anak-anak muda menciptakan lapangan kerja dengan Ya. membuat usaha apapun usahanya. Ya. Apapun usahanya, mau jadi penjual kopi, mau buat media, Ya, mau sebenarnya buat bisa ini, dan dimulai lain-lain. dari petani kopi, bisa itu dimulai dari jadi petani kopi, kemudian jadi penjual apa namanya bahan baku kopi, Ya. kemudian apa tuh namanya tuh yang proses kopi itu roasting gitu kan. Saya lihat di sini juga kan banyak teman-teman yang masuk ke dalam bisnis untuk roasting kopi, kemudian bikin apa namanya warung kopinya itu sendiri, dan akhirnya dari situ bisa dikembangkan. Jadi sebenarnya ini kan baru satu contoh ini yang kalau kita lihat. Yang lain masih banyak gitu. Misalkan salah satu yang menjadi unggulan orang di mana-mana itu misalkan kerang Ya. gitu. Ya, kita ini kan banyak sekali kerangnya. Kenapa anak muda tidak ada yang bisnis kerang itu? Ya, sebenarnya itu tadi Ya. takut keluar dari zona nyaman. Ya. Kemudian ada pun yang punya keinginan untuk, karena banyak sebenarnya teman diskusi termasuk yang kerang-kerang itu tadi, ada yang mau buat, Mahal loh itu kerang. ada yang mau buat, Dan pernah kita ada yang punya banyak jenis. ya. Jadi pernah ada yang datang ke saya. Iya. Saya mau bikin ini, Kak. Saya mau bikin rumah makan kerang. Iya. Mau bikin ini, gini. Dia cerita semua. Dia Iya. paham konsepnya, dia punya. Ya. Tapi sampai hari ini tidak dibuka-buka juga ini usaha ini Tapi yang dia bikin. Actionnya tidak ada. Iya. Nah, begitupun dengan yang lain. Ada teman juga yang hari ini sudah punya warung kopi, sudah punya usaha roasting, bahkan Iya. sudah mulai merambah itu tadi. Bagaimana punya lahan untuk Iya. tanaman kopi, Ya. tanaman kopi. Tapi ya lagi-lagi kendalanya di situ tadi. Ya. Kembali lagi ke Iya. yang di awal bahwa itu bukan itu butuh sesuatu yang besar gitu. Iya, banyak sebenarnya kalau kita misalkan mengambil contoh dari sisi kekayaan sumber daya alam yang kita punya. Ya, contoh misalkan sagu, ya. Sagu itu kan sampai hari ini ya kita cuma berkutat di 3 itu saja yang dikenal masyarakat. Mulai dari kapurung, dange, kemudian apa tuh sinole, ya. Sinole. Iya, padahal ini kan bisa juga dikembangkan ke dalam banyak Bisa jadi bagian. menu yang Kue-kue. yang lain yang bisa punya value yang lebih untuk dijadikan sebagai komoditas bisnis gitu. Nah, itu yang saya harapkan ke depan supaya bisa kita tumbuhkan passion yang besar dari para pemuda ini untuk berani gitu. Kan sebenarnya yang sekarang jadi soal itu tadi cuma berani atau tidak berani. Yang lainnya bagi saya itu hanya excuse. Ya. Cuma alasan itu. Jadi memang ya itu Ya. tadi bahwa memulai bisnis yang baik, kalau orang bilang kan bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dimulai. Ya. Bisnis yang dimulai. Apapun konsep kita tentang suatu bisnis, satu usaha, kalau tidak dimulai itu cerita. Ya. Ya, orang kalau bilang cerita itu hanya sekedar didiskusikan, hanya sekedar konsep tapi tidak dimulai. Ya. Nah, makanya kita harus berani memulai. Ya. Nah, ini yang kita kami selalu
dorong bagaimana teman-teman mulai dulu, Ya. mulai dulu. Nah, meski demikian ya tetap saja sepertinya agak susah juga ini. Ya, paling tidak anak muda kita harus dikasih tahu satu petuah bijak dari Lao Tse Ya, yang mengatakan bahwa perjalanan menempuh 1000 mil itu dimulai dengan satu langkah kecil untuk pertama kalinya. Jadi seperti itu. Nah, ini saya terakhir ini mau ngomong-ngomong tentang kuliahnya. siap. Kapan selesainya ini? Insya Allah saya target bisa selesai tahun ini. Ini kemarin sudah ujian prelium, Ya. ini lagi menghadapi ujian proposal untuk penelitian. Wah, mantap. Ngambil itu konsentrasi untuk S3-nya itu hukum Saya apa? ambil hukum tata negara. Tata negara. Ya, yang konsentrasi di kepemiluan. 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 Nah, sebenarnya, nah ini saya mau tahu ini, bagaimana sih kita ini kan sedang menghadapi tahun pemilu ya, 2024 nanti ada pilpres, ada ini. Harapannya gimana sih itu nanti? Yang terutama kalangan milenial ini, seneng nggak sih kalau dia diseret ke dalam dunia pragmatisme? Atau ada komitmen tersendiri terhadap anak-anak muda ini? Ya memang generasi milenial hari ini menjadi wanita cantik yang Iya, diperebutkan. iya, Mungkin karena itu tadi persentase jumlah penduduk milenial kita lebih besar dibanding yang usia yang lebih tua Iya. mungkin. Hampir semua partai politik menggaungkan itu. iya, Pemuda harus ini, pemuda harus ini. iya, Cuma saya selalu bilang begini bahwa anak muda ini bukan hanya dieksploitasi Iya. oleh kepentingan-kepentingan politik. iya, Ya. Kita mendorong anak-anak muda untuk melek politik, tetapi bukan untuk dieksploitasi. iya. Bukan untuk dieksploitasi. Ya, mereka adalah subjek politik. Mereka adalah subjek bukan politik. objek Bukan ya. objek. Anak-anak muda kita Iya. dorong untuk masuk ke parlemen. Oke. Iya. Tetapi saya selalu bilang bahwa muda saja tidak cukup. Iya, Ya. Hari ini kita berbangga bahwa dari data yang kita lihat, daftar caleg sementara misalkan di Iya. Kota Palopo ini banyak anak muda. Iya. Tetapi saya selalu bilang bahwa muda saja tidak cukup. iya, Ya. Karena kita melihat banyak juga anak-anak muda yang hari ini duduk di parlemen kita, tapi tidak menunjukkan sesuatu yang membanggakan juga. kenapa itu? Ini yang jadi soal. Nah, itu tadi mungkin karena Iya, satu-satunya yang jadi indikator iya. adalah popularitas saja dan isitas. Oh gitu ya. Ini. Nah, saya Jadi selalu sampaikan. popularitas dan Dan isitas. isi tas. Itu ya. Isi kepala? Nah, ini yang soal. Dan ini bisa kita buktikan ketika kita melihat mereka duduk hari ini misalkan. Iya, iya, Dan itu iya. saya tidak sebut itu di Palopo ya. Iya. Saya hanya Ini gejala melihat umum. secara umum, ya. Di mana-mana Gejala saya lihat, umum, Iya. ya kok ada ya. Masuk ke dalam mungkin ketika ditanya soal apa sih sebenarnya tugas DPR? Iya. Nah, ini ya sudah sulit juga dia berbicara. Tiba-tiba bilang, saya no comment lagi. Ini kan soal, padahal makanya dalam disertasi saya mulai dari Iya. tesis saya kemarin saya mencoba mengangkat itu, saya coba meneliti Iya. itu bahwa seperti apa sebenarnya pola rekrutmen bakal calon anggota DPR itu satu. Iya. Hari ini saya lagi meneliti hakikat syarat rekrutmen anggota DPR. Iya. Kenapa? Karena saya ingin, dan mungkin ini kita semua ingin lah, bahwa parlemen kita ini betul-betul diisi oleh orang-orang yang berkualitas. Iya. Ya, orang-orang yang berkualitas. Iya. Sementara saya melihat dari PKPU terbaru tidak ada syarat Iya. yang mengarah pada Iya. kualitas anggota DPR yang Iya. baik. Banyak orang yang komen di luar katanya KPU itu kan memang cuma panitia. Kira-kira seperti itu. Kalau panitia kan yang penting acaranya bisa Jalan selesai, sudah. Sudah. mau ada pendidikan politik, pendidikan demokrasi ya itu. Karena ini mengganjal sebenarnya. Iya. ASN kita, calon PNS kita ini Iya. selalu dituntut punya kualitas yang baik paling tidak dari sisi akademik. Iya, benar. Minimal S1. Iya. Yang kemudian ketika lolos mungkin dia hanya jadi staf di kantor. Iya. Sementara syarat menjadi anggota DPR cukup SMA. Iya. Yang tugasnya sangat luar biasa, buat regulasi, ya kan? Iya. Buat fungsi kontrol pemerintah, Iya. ya, mengontrol eksekutif, kemudian bagaimana menyusun anggaran. Iya. Ini kan
tugas-tugas yang kita tidak pernah pelajari di SMA ini. Iya. Tiba-tiba anak SMA, alumni SMA boleh jadi Iya. anggota DPR. Ini bagi saya keliru. Ya, sementara nanti tiba-tiba hearing, ya kan, Ya. panggil Yang kepala tamat dinas. SMA, hearing kepala Minimal dinas yang sudah S2. yang sudah S2, bahkan apalagi kalau kita bicara Palopo ini kan banyak juga yang kepala dinas kita yang doktor. Iya, oke. Nah, ada yang dokter, bahkan ada alumni Dan dari sudah luar negeri. bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun mengurusi pemerintahan. Iya. Tiba-tiba di hearing misalkan ya. Iya. Tiba-tiba di hearing, ya saya nggak tahu bagaimana jadinya, yang mengontrol siapa, yang dikontrol Iya. siapa. Ini kan 2024, masih berharap nggak sih orang-orang kayak gitu ada di DPR Ya kita? tentu kita berharap bahwa yang mengisi kursi-kursi parlemen kita nanti, khususnya di Kota Palopo, di Tanah Luhur ini, bahkan Iya. termasuk di Senayan nanti, itu Iya. betul-betul orang yang punya kualitas. Paling Iya. tidak secara mendasar memahami apa Iya. yang menjadi tugas dia Ya, di minimal 3 fungsi Minimal tadi 3 ya, fungsi itu. yang sudah disampaikan tadi, Sampai ya. legislasi, budgeting, dan Budgeting dan kontrol, kontrol. pengawasan. Makanya saya merekomendasikan satu sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang saya lagi susun ini Iya. bisa menjadi referensi bagi pembuat undang-undang kita, Ya, regulator kita, bahwa paling tidak kalau masih bertahan pada syarat SMA itu, ya, paling tidak mewajibkan satu syarat lain. ya, Misalkan kalau mau jadi caleg, ya, ya harus lulus punya sertifikat lulus misalkan dari lembaga administrasi negara, Iya. di mana di situ dia belajar tentang 3 fungsi itu paling tidak. Iya. Ini tugas DPR, ini paling Iya. tidak kalau dia sudah lulus dari situ, sudah sekolah misalkan 1 Iya. bulan lah paling tidak, memahami Iya. tugasnya, baru bisa dikasih masuk caleg. Iya. Nah, supaya itu tadi jangan sampai kitanya apa yang dimaksud fungsi budgeting, tiba-tiba pusingkan apa yang dimaksud fungsi kontrol ini. Iya, jauh sekali kita ya. Sementara saya dengar seperti Filipina itu syarat minimal untuk jadi anggota dewan di sana atau legislatif di sana itu minimal harus S2. Ya. Karena sebodoh-bodohnya S2, Iya. sebodoh-bodohnya S2 Iya. mungkin lebih di atas dibanding SMA. Oh, Ya. gitu. Paling tidak secara akademik, karena Iya, secara kenapa? akademik ya. Kenapa? Karena di SMA paling kita berorganisasi di OSIS yang Iya. mungkin tidak membahas terlalu jauh soal fungsi-fungsi Iya. DPR misalkan. Iya. Tapi kalau kita S1, Iya. kita tentu lebih banyak kajian. Ya, ini jadi sorry, ini bukan dalam rangka menjudge bahwa sarjana lebih cerdas dari SMA. Bukan. Tapi paling tidak kesempatan untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih tersusun itu pasti yang lebih tinggi tingkatan Ya. pendidikannya. Walaupun memang kita tahu bahwa ada yang namanya eksepsi atau pengecualian-pengecualian terhadap orang yang bisa belajar secara otodidak, kan seperti itu. Tapi itu biasanya tidak massal. Ya, Iya kan? itu yang soal. Ya, Dan saya hanya berbicara secara realita sebenarnya. Iya. Realita bahwa kondisi parlemen kita ini di mana-mana, termasuk di Senayan, kan lucu ketika menteri ya. lebih paham dibanding anggota DPR. Ya kan? Kalau itu sih biasa. Yang saya lucu itu menteri bisa marahin DPR. Itu yang soal. Itu yang soal. Karena itu tadi mereka masuk tanpa paham apa yang dia mau kerjakan, apa fungsinya kan. Akhirnya ya yang tugasnya mengawasi justru didikte sama yang Nah, mestinya kan yang diawasi. pengawas itu yang biasanya marah, Iya. yang diawasi ini kebalik. Oke, sebelum kita papa nanti ini semakin panas obrolannya, kita akhiri dulu. Nanti kita ketemu di sesi selanjutnya. Saya senang bicara dengan anak muda yang seperti ini, luar biasa. Oke, terima kasih Yudi. Statement terakhir atau closing statement dari Anda. Closing statement, tentu anak muda harus hadir di era canggih hari ini, tidak hanya sekedar mengandalkan agresivitas atau kecepatan bahwa anak muda lebih cepat dari yang tua, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anak muda punya pikiran yang jauh lebih maju dibanding orang tua. Punya pikiran yang tentu bukan hanya tersimpan di kepala, tapi bagaimana bisa dieksekusi menjadi sebuah karya yang nyata dan bermanfaat buat orang banyak. Oke.
Oke, terima kasih Dr. Wahyudi Yunus. Sukses selalu.